Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jemaat Gereja Baptis Indonesia Sidomoyo, kita bertemu lagi di dalam ibadah doa yang telah Tuhan sediakan untuk kita pada malam hari ini, hari Rabu 21 April 2021. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita diberikan waktu untuk kita boleh terus datang kepada Tuhan, berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan awali ibadah doa kita pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Nyanyian pujian nomor 219, Batu Karang Perlindungan, akan kita nyanyikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah topan berderu, naungan yang tetap teguh, tak goncang perlindunganku, naungan yang tetap teguh. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi sumber perlindungan kami, Tuhan yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Segala puji syukur Bapa kami naikkan dalam hadirat-Mu untuk malam yang indah ini, ketika kami boleh datang beribadah kepada Tuhan di dalam ibadah doa hari Rabu. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan memberikan kami waktu untuk kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya Bapa, kami ingin menyerahkan diri kami sepenuhnya. Kami mengakui kami manusia yang penuh dengan dosa. Kami mengakui kami manusia yang lemah dan terbatas Tuhan. Kami mohon Tuhan boleh melayakkan kami pada malam hari ini datang beribadah kepada Engkau. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami pada malam hari ini, segala puji-pujian kami, penyembahan kami, bahkan setiap pokok-pokok doa yang akan kami naikkan kepada Engkau. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh beracara, biarlah Tuhan sendiri yang boleh menuntun jalannya ibadah ini, sehingga ibadah ini boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami siap Tuhan untuk boleh memulai ibadah kami pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang menjadi Juru Selamat dan penebus dosa kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sudah kurang lebih 3 minggu kita menggumuli tema di bulan April yang terus senantiasa mengingatkan kepada kita untuk kita jauh lebih tahu, kita jauh lebih mengenal siapakah diri kita. Kita belajar dari tema di bulan April ini bahwa kita adalah kawanan domba gembalaan Allah. Domba-domba yang baik senantiasa selalu mengenal suara dari gembalanya. Sebentar lagi kebenaran firman Tuhan akan ditaburkan oleh hamba-Nya.
Mari kita akan siapkan hati kita. Kita siapkan telinga dan pikiran kita untuk kita boleh mendengar suara gembala kita. Nyanyian pujian Bapa Surgawi akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Dengan penuh penghayatan hati kita, Bapa Surgawi yang mengerti segala kehidupan kita, Bapa Surgawi yang senantiasa mengasihi kita. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu. Bapak Supriyono kami persilakan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, Allah yang mengasihi kami. Kami mengucap syukur ya Allah atas kesempatan pada malam hari ini. Kami akan menerima berkat firman-Mu yang akan menjadi kekuatan dan terang bagi hidup setiap kami, anak-anak Tuhan, dan setiap orang yang mendengar dan menerimanya. Kami berserah diri Bapa, mohon pimpinan Roh Kudus-Mu, dan biarlah boleh menjadi berkat firman Tuhan ini bagi kami dan bagi seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami sudah berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah masing-masing. Pada malam hari ini kita akan diberkati oleh Tuhan merenungkan firman Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan kita yang adalah Gembala Agung kita. Mari kita
buka firman Tuhan pada malam hari ini di dalam Perjanjian Lama, Yeskil 36 ayat 35 dan 36. Demikian firman Tuhan. Sebaliknya mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden, dan kota-kota yang sudah runtuh, sunyi, sepi, dan musnah, sekarang didiami dan menjadi kubu. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, judul renungan pada malam hari ini adalah Tuhan Yesus sanggup membangun kembali. Di tengah situasi ekonomi yang sulit karena dampak dari pandemi COVID-19, orang mengalami kemerosotan di segala bidang kehidupan, bahkan di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Karena keadaan ini ada banyak orang Kristen yang kurang percaya terhadap perkara-perkara rohani. Padahal orang Kristen itu adalah orang-orang rohani, tetapi mereka menjadi kurang percaya, kurang beriman kepada perkara-perkara rohani, yaitu firman Tuhan. Mereka tak lagi bersemangat beribadah dan melayani pekerjaan Tuhan. Karena kita terpengaruh dengan situasi yang sangat menekan, menderita yang dialami oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Tapi seharusnya Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, tidak demikian yang terjadi. Jadi umat Tuhan oleh karena pandemi ini tidak boleh membuat kita kehilangan semangat dan kerinduan mencari Tuhan. Dan justru kita harus makin bersungguh-sungguh di dalam Tuhan dan semakin hidup melekat kepada Tuhan, bukan malah sebaliknya. Kita tidak ada semangat, kita ogah-ogahan, bahkan tidak percaya lagi kepada firman Tuhan, kepada hal-hal rohani yang sudah Tuhan berikan bagi kita sekalian. Sekalipun musim kehidupan di dunia ini berubah, kita harus percaya kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah, kasih dan kuasanya. Tuhan Yesus yang adalah gembala agung kita. Kita adalah domba gembalaannya, domba kepunyaannya. Itu yang harus kita ingat dan kita jangan lupa hal ini. Firman Tuhan menegaskan Tuhan Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah sampai kapanpun. Kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Jadi kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib. Tadi di atas dikatakan Tuhan Yesus sanggup membangun kembali kepada kita anak-anak Tuhan yang sudah mulai merosot, mulai lemah dan tidak mempercayai lagi firman Tuhan. Ingat, kita punya Tuhan yang sangat ahli membuat keajaiban. Kita perlu ingat hal itu. Mungkin kita lupa sehingga kita menjadi loyo dalam mengiring
Tuhan kita, Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah ragukan hal itu. Asal kita sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita ini kepada Tuhan Yesus. Jadi tidak setengah-tengah, tidak ragu-ragu, tapi sepenuhnya. Apapun yang rusak, apapun yang hancur, dan bahkan tinggal puing-puing sekalipun, Tuhan sanggup membangun, memulihkan kembali seperti sedia kala. Bahkan lebih hebat lagi, melebihi yang sebelumnya. Itu yang harus kita yakini, bahwa Tuhan sendiri yang mengatakan itu. Akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Luar biasa. Tuhan sendiri yang berfirman, dan firman Tuhan adalah janji. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Itu kita yakini bahwa Tuhan yang akan mengerjakan hal ini. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Itu yang harus kita ingat, yang harus kita yakini. Sebagai orang percaya, janganlah arah pandangan kita itu hanya tertuju kepada yang buruk-buruk, sehingga melemahkan, tidak menjadikan kita semangat dalam mengiring Tuhan kita, Tuhan Yesus. Tetapi arahkanlah, tujukanlah arahan kita kepada Tuhan, pandangan kita fokus kepada Tuhan. Itu yang akan menguatkan kita. Jadi kita tidak hanya memandang yang buruk-buruk sehingga kita menjadi loyo, menjadi lungkrah. Ingat, arahkan, tujukanlah pandang kita, iman kita kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Sebab hidup kita adalah karena percaya, bukan karena melihat. Nah, ini namanya orang beriman seperti itu. Tidak ada tanda-tanda yang kelihatan nanti akan begini, akan begitu. Tetapi kita yakin bahwa rancangan-rancangan Tuhan itu baik. Gembala kita itu sangat baik bagi kita sekalian, anak-anak Tuhan yang selalu berpegang teguh kepada firman Tuhan. Karena apa? Kita beriman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan seperti itu. Dan sebagai orang percaya harus meyakini itu. Sehingga hidup kita ini tidak akan loyo, tidak akan lungkrah sekalipun situasi pandemi yang seperti ini. Seperti firman Tuhan, kita harus tetap bersemangat, bergembira di dalam Tuhan. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu menjadi ayat kencana kita. Sehingga dalam keadaan apapun, itulah firman Tuhan yang harus kita lakukan, kita nikmati di dalam kehidupan kita. Jangan hanya tahu tok, tapi tidak merasakan dan tidak melakukan. Jadi bila masalah kita sepertinya tak ada jalan keluar, ingat, percayalah di dalam Tuhan Yesus selalu ada jalan. Amin. Amin. Jadi karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Lain. Kita orang-orang percaya, orang-orang umat pilihan Tuhan, sangat disayang Tuhan, sangat dikasih Tuhan, dilindungi Tuhan, apapun keadaan kita, asal kita mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Adalah Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, selalu menolong kita, selalu membuat kita dalam keadaan sejuk sekalipun di sekitar kita sangat panas dan mencekam.
Jadi orang-orang yang tidak percaya di sini dikatakan, ya kalau mau coba-coba seperti kita tidak bisa. Mereka akan tenggelam, dikatakan seperti itu, karena tidak percaya. Tuhan sendiri yang mengerjakan hal ini bagi umat Tuhan, bagi domba-domba Tuhan akan dilindungi dan diselamatkan. Tapi yang bukan umat Tuhan, bahkan yang tidak percaya kepada Tuhan, malah tenggelam. Nah, ini perlu diingat, Allah kita yang luar biasa, sanggup memulihkan, sanggup membangun kembali segala sesuatu yang kelihatannya pura-puranda, kelihatannya tidak ada jalan keluar. Ingatlah dan percayalah, yakinlah bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Jadi sebagai umat Tuhan, domba-domba gembalaannya, tak perlu takut dengan hidup ini, karena kita punya Tuhan sang pengendali keadaan. Ya, seperti itu yang harus kita lakukan, kita imani. Kita tidak sama dengan dunia yang seperti ini, seperti itu, yang gelap, yang ya tidak karu-karuan, tidak jelas. Tapi kita jelas, kita anak-anak terang, meyakini bahwa Tuhan Yesus sanggup membangun kembali apapun keadaan kita. Kalau kita dalam keadaan yang tadi dikatakan sulit dan bahkan sangat parah, seolah-olah menemui jalan buntu ini, jangan lupa kita percaya kepada Tuhan yang sanggup memulihkan kita, gembala kita yang sanggup menolong kita, menuntun kita, sehingga kita akan selalu mampu menghadapi kehidupan bahkan yang seperti saat ini, yang begitu sulit, ya, begitu menderita. Sekali lagi, jangan lupa iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Demikianlah Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, berkat firman Tuhan yang sangat sedikit namun sangat memberkati kita, dan kita akan bangkit kembali dengan semangat baru di dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami mengucap syukur ya Bapa atas sabda Tuhan yang selalu menyejukkan hati kami, ya selalu mengingatkan kami jikalau kami lupa, kami menjadi putus asa, bahkan tidak berpengharapan. Firman-Mu selalu mengingatkan dan mengajar dan memberkati kami. Terima kasih ya Allah Bapa, biarlah kami umat Tuhan di masa-masa pandemi COVID-19 ini, dan di mana kami juga belum punya gembala untuk mengembalakan di gereja Tuhan ini, kami tidak surut kesetiaan dan ketaatan kami dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan dan melayani sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji syukur dan sembah kami naikkan. Puji Tuhan. Amin. Baik, sungguh indah berkat firman Tuhan yang boleh kita terima pada malam hari ini, memberikan semangat yang baru kepada kita untuk kita terus boleh memandang kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya pada malam hari ini kita akan kembali dengan semangat kita akan menaikkan setiap pokok-pokok doa kita kepada Tuhan. Untuk pokok-pokok doa nanti akan ditayangkan setelah kita selesai dan menutup ibadah pada malam hari ini. Tetapi secara khusus dari mimbar saya akan menghimbau kepada seluruh jemaat untuk kita boleh mendukung di dalam doa, yaitu untuk
calon gembala sidang yang mulai 2 bulan terakhir ini sudah kita gumuli untuk kita doakan bersama-sama. Dan perlu Bapak Ibu jemaat ketahui bahwa beberapa hari yang lalu secara resmi gereja telah memanggil beliau hambanya Bapak Pendeta Muda Mesak Ekati Mesa. Dan pada malam hari ini kita akan terus menyerahkan beliau kepada Tuhan supaya boleh terpanggil untuk memenuhi panggilannya menjadi gembala sidang di gereja kita. Dan juga kita berdoa untuk jemaat yang saat ini sedang digembalakan beliau di Gereja Baptis Indonesia Cabang Waru. Biarlah jikalau nanti Tuhan memenuhi jawaban doa kita bersama-sama, Bapak Pendeta Muda Mesak terpanggil menjadi gembala di gereja kita. Kita mau berdoa untuk jemaat yang ada di sana supaya boleh tetap legowo dan dewasa secara rohani. Begitu juga kita serahkan diri kita untuk kita terus memandang hanya kepada Tuhan. Itu pokok doa khusus yang akan kita naikkan kepada Tuhan. Kita akan siapkan dengan satu pujian, Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, doa kita, mari kita nyanyikan pujian ini sebagai iman kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi gerejanya, bahwa Tuhan mengasihi kita semua, dan Tuhan mampu melakukan setiap mukjizatnya kepada kita. Ku rasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi di gereja ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Selamat berdoa, Tuhan Yesus memberkati.